Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini akan melanjutkan pembahasan mengenai keputusan jangka pendek yang sub materi mempertahankan atau menghentikan produk atau departemen. Manajemen akan selalu dihadapkan dengan keputusan yang melibatkan pemilihan kombinasi produk atau keberadaan departemen atau produk yang menghasilkan laba tertinggi. Suatu divisi pusat laba yang menderita kerugian pada umumnya memang diinginkan untuk ditutup supaya tidak memberikan kerugian yang terus-menerus bagi perusahaan. Kerugian suatu departemen atau divisi ataupun produk pada umumnya disebabkan oleh perilaku biaya tetap, yang mana perilaku biaya tetap ini bisa dibagi atau dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah biaya tetap yang bisa dihindari atau biaya tetap terhindarkan, avoidable fixed cost. Kemudian yang kedua, biaya tetap yang tidak bisa dihindari atau biaya tetap yang tidak terhindar atau unavoidable fixed cost. Sebentar saya kembali. Yang dimaksud dengan biaya tetap yang bisa dihindari adalah ketika kita menutup atau menghentikan produksi suatu produk atau menutup departemen tertentu, maka biaya yang biasanya dikeluarkan oleh departemen atau produk tersebut tidak lagi perlu dibiayai oleh perusahaan. Sedangkan untuk yang biaya yang kedua, yang B ini, biaya tetap yang tidak terhindar, sekalipun suatu divisi, suatu departemen atau suatu produk itu berhenti diproduksi atau tidak beroperasi lagi karena ditutup, maka biaya yang biasanya dibebankan kepada departemen atau produk tersebut tetap akan dibiayai oleh perusahaan secara keseluruhan. Jadi ada atau tidak departemen tersebut, ada atau tidak produk tersebut, biayanya tetap tidak bisa dihindari pengeluarannya. Sebagai contoh, di sini ada perusahaan Z yang melalui penjualan dua departemen, A dan B. Sebagai informasi tambahan, gaji pramuniaga di sini adalah biaya yang ditanggung oleh setiap departemen. Jadi, sifatnya mandiri. Departemen A membiayai gaji pramuniaganya sendiri, departemen B juga membiayai gaji pramuniaganya sendiri. Sedangkan biaya lainnya adalah biaya yang ditanggung oleh perusahaan atau istilahnya adalah common cost. Selain gaji pramuniaga berarti common cost, berarti ini common cost. Nah, kondisinya sekarang kita perhatikan, Departemen A mengalami kerugian $380, kemudian Departemen B mengalami untung sebesar $640. Meskipun Departemen B keuntungannya bagus $640, namun perusahaan hanya mendapatkan laba $260 saja gara-gara Departemen A-nya rugi. Betul begitu? Saat ini seolah-olah seperti itu ya. Jadi laba operasi perusahaan Z ini hanya $260 karena Departemen A merugi. Pertanyaannya sekarang, apakah Departemen A perlu ditutup atau tidak? Analisis secara tidak hati-hati terhadap perhitungan di atas, kalau memang kita berasumsi, oh ya kalau rugi ditutup saja. Nah, maka yang Departemen A yang mengalami rugi bersih $380 bisa-bisa langsung segera ditutup oleh perusahaan, oleh manajemen. Nah, tapi apakah benar keputusan itu bijaksana? Sekarang kita coba melakukan analisis diferensial pada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ketika Departemen A dan B sama-sama ada di perusahaan. Ini sama saja dengan laporan ini ya. Jadi laporan ini dipersingkat, dimasukkan ke sini. Kenapa kok dipersingkat? Karena yang dibedakan saat ini hanya yang terhindarkan dan yang tidak terhindarkan. Coba jumlahkan
angka-angka di slide sebelumnya, maka kamu akan menemukan angka yang cocok dengan yang ada di sini. Nah, sekarang Departemen A dan B kalau dijumlahkan kedua-duanya maka akan menghasilkan laba $260. Tapi jika A ditutup dan hanya disisakan Departemen B saja, sedangkan biaya terhindarkan, biaya yang bisa dihilangkan ketika kita menutup Departemen A, ini hanya gaji pramuniaga saja, sedangkan biaya yang lainnya adalah common cost. Common cost itu artinya begini, common cost ini dikeluarkan oleh perusahaan induk ya, anggaplah gitu. Nah, kemudian perusahaan ini punya departemen produksi nih, atau punya divisi tertentu, divisi A sama divisi B. Karena biaya ini, biaya common cost ini punya perusahaan, dikeluarkan oleh perusahaan secara umum, tapi yang yang bisa dibebani biaya adalah Departemen A dan B, maka common cost-nya perusahaan ini diberikan kepada penghasil laba dan yang menggunakan beban itu. Nah, karena pendapatan, laba, dan beban itu berasal dari A dan B, maka A dan B lah yang diberi tanggungan untuk membayar atau memperhitungkan biaya-biayanya. Nah, sekarang kamu bayangkan ketika A-nya sudah tidak ada, tapi biayanya tetap, misalnya biaya ini untuk iklan itu ya 800 itu dibagi kedua divisi, kedua departemen. A-nya menanggung 240, B-nya menanggung 560 masing-masing dalam dolar. Nah, ketika A ditutup, maka dia tidak ada lagi yang bisa menanggung $240 ini tadi. Lalu siapa yang harus menanggung? Satu-satunya divisi yang tersisa, atau divisi apapun atau produk apapun yang nantinya tersisa di perusahaan. Nah, artinya dia harus ditambah dengan 240 atau 800, semuanya ditanggung oleh B. Padahal laba yang dihasilkan, penjualan, biaya variabel dan margin kontribusi yang dihasilkan adalah tetap ketika Departemen B saja. Margin kontribusi ini kan adalah cara tercepat kita untuk melihat kemampuannya perusahaan dalam menanggung biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi ketika margin kontribusinya jumlahnya tidak berubah, namun biaya tetapnya meningkat, maka sudah pasti laba operasinya malah semakin turun. Nah, itulah sebabnya ketika Departemen B saja yang disisakan, maka Departemen B ini mengalami kesulitan dalam menanggung seluruh biaya umum dari perusahaan. Kalau masih ada Departemen A, sekalipun Departemen A rugi, tapi masih ada kontribusinya dalam menanggung common cost-nya perusahaan, sehingga di sini laba ketika A plus B malah lebih besar daripada ketika Departemen A ditutup. Seperti itu ya. Nah, jadi itu penjelasan di bawahnya bisa dibaca sendiri. Oke. Soal berikutnya, misal ada sebuah perusahaan yang memproduksi 3 produk. Data hasil usaha ketiga produk adalah seperti ini. Produk A ini disusun dengan model full costing ya. Jadi laba, rugi, format full costing. Di format full costing ini kita masih akan mengalami kesulitan untuk melakukan analisis keputusan jangka pendek. Jadi melakukan analisis diferensial kita harus menggunakan variable costing. Kenapa? Karena supaya tahu seperti yang barusan saya ceritakan, margin kontribusi itu sanggup atau tidak menanggung beban atau biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sini saya kembali lagi pada soal
Produk A itu mengalami laba 50.000, produk B mengalami laba 35.000, dan produk C mengalami rugi 5.000. Sehingga total perusahaan 85.000 dikurangi 5.000 gitu ya. Jadi cuma 80.000 saja. Pertanyaannya, apakah sebaiknya produk C dihentikan produksinya? Nah, sekarang kita akan melihat dengan cara yang sama seperti tadi, analisis diferensial. Apa saja ketika C-nya dihentikan, dengan kata lain yang tersisa adalah produk A dan B. Kemudian yang berikutnya, jika produk C dilanjutkan. Ini ketika produk C dihentikan. Berarti yang dijumlahkan di sini adalah produk A, B plus C, sama seperti yang halaman sebelumnya. Nah, di sini kita akan menyusun laporan laba rugi dengan format variable costing. Nah, sekarang penjualan A plus B, berarti ini 1.050.000. Di sini kalau yang ketiga berarti ditambah 150.000, kita tinggal nulis saja totalnya 1.200.000. Kemudian kita kelompokkan biaya variabelnya dulu. Ada dua macam tadi saya lihat, yang produksi dan yang non produksi. Non produksinya disebut operasi di sini. HPP variabel, kalau masuk pada harga pokok penjualan di laba rugi sudah pasti produksi, ya kaitannya pasti produksi. 350 tambah 280, kemudian yang satunya ini produksi, ini 720. Yang satunya tadi namanya operasi. Operasi ini variabel ya, 70 tambah 15 ini 85. Kemudian dicari margin kontribusinya. Saya tadi sudah menghitung 360.000, sedangkan yang ini 395.000. Nah, sekarang kita akan mencari tahu sebenarnya margin kontribusi segini sudah bisa menanggung biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan atau belum sih. Biaya tetap itu tadi juga ada dua macam, yang produksi dan yang operasi. Yang produksi tetap 120.000 ditambah 90.000 dan 240.000, ini pasti sama ya. Kalau sorry. Karena biaya tetap nggak ngaruh. Kalau C ditutup ya dia tetap keluar. Berarti ini biaya tetapnya juga ini semua keluar. Berarti 240 sama 75. Ini laba operasinya 45.000 ketika hanya 2 departemen yang dipertahankan, dan ketika seluruh departemen dipertahankan, kita bisa lihat di sini hasilnya adalah 80.000. Berarti lebih baik mana?
lebih baik kita tetap mempertahankan produk yang C, karena ada laba operasi yang diperoleh yang lebih besar dibandingkan ketika produk C dihentikan produksinya. Nah, karena itu yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ini adalah ketika biaya tetap pada produk C sebagian atau seluruhnya bisa dihindari apabila produk C dihentikan. Tadi tidak ada penjelasan khusus mengenai biaya tetap apakah ada yang bisa dihindari atau tidak, sehingga asumsinya semuanya tidak bisa dihindari karena biaya tetap. Nah, karena seluruhnya tidak bisa dihindari, maka jadi tanggungannya tetap besar. Nah, kemudian bisa dipertimbangkan juga alternatif yang kedua. Jika ada alternatif penjualan produk lain sebagai pengganti ditutupnya produk C, bisa jadi dimasukkan dalam analisis diferensial yang berikutnya. Yang ketiga, misalnya ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua, bisa ditambahkan lagi di sebelahnya untuk yang ketiga. Jika produk A, B ditambah misalnya C diganti D, ditambah D, maka berapa labanya? Tinggal diganti saja. Sekian untuk materi melanjutkan atau menghentikan departemen atau produk. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.